Saat berkunjung ke Kazakhstan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memunculkan lagi wacana pemindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta. SBY melihat Kazakhstan sebagai salah satu contoh negara yang sukses memindahkan ibu kotanya ke kota Astana. SBY mengaku telah lama memikirkan wacana tersebut. Masalah pemindahan ibu kota pemerintahan merupakan bagian tugas seorang presiden dan akan menjadi tugas presiden-presiden penggantinya nanti. SBY mengaku telah memikirkan Jakarta untuk 10 hingga 30 tahun ke depan. Menurut SBY, pemindahan ibu kota diharapkan bisa menjadi solusi mengatasi permasalahan Jakarta. SBY optimis jika kelak ada pusat pemerintahan baru, kondisi Jakarta akan lebih baik. Jakarta tetap akan menjadi pusat ekonomi Indonesia. Namun demikian, SBY menyebut pembangunan ibu kota baru memerlukan biaya ekonomi, sosial, dan politik yang besar. Wacana pemindahan ibu kota pemerintahan telah muncul sejak lama. Bahkan Presiden Soekarno telah menyebut kota Palangkaraya sebagai ibu kota pemerintahan yang baru. Sementara Presiden Soeharto memiliki ide memindahkan ibu kota RI ke kawasan Jonggol. Namun demikian, ide-ide tersebut masih dalam tataran wacana. Belum ada langkah strategis untuk mewujudkan visi menata pemerintahan RI di masa mendatang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru saja mengunjungi kota Astana. Presiden rupanya terpesona melihat keberhasilan kota tersebut menjadi ibu kota baru negara Kazakhstan. Ia pun kembali melontarkan wacana pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta. Mengapa wacana ini kembali muncul? Seberapa realistiskah wacana tersebut bisa diwujudkan? Apa saja persyaratan atau prakondisi memindahkan ibu kota dari Jakarta? Kita akan membahasnya bersama pengamat tata kota Yayat Supriyatna dan juga asisten staf khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah, Masud Said. Ya, selamat datang Pak Masud dan juga Pak Yayat di Berita 1. Ya. Ini kita ke Pak Masud dulu. Haruskah wacana pemindahan ibu kota ini terkait urgensi dilakukan sekarang, Pak? Ya, saya kira dengan kesadaran penuh dengan data statistik, data sosial, ekonomi, dan pengalaman kita sehari-hari, Jakarta itu sudah berat untuk menanggung fungsi-fungsi yang dibebankan kepadanya. Jakarta terlalu sempit, Jakarta terlalu tua dalam tanda petik untuk bisa dibayangkan menjadi kota yang ideal. Oleh sebab itu saya kira wacana ini semakin hari semakin mendesak, dan bayangan saya memang semakin sedikit saja dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, orang yang tidak setuju pusat pemerintahan itu dipindahkan. Presiden sendiri sebetulnya dalam beberapa pidato beliau secara resmi maupun secara informal yang saya catat, misalnya tahun 2009 di Palangkaraya pada saat pembukaan sidang asosiasi pemerintahan provinsi di tempat di mana dulu Pak Presiden Soekarno pernah menyatakan dia ideal sebagai calon ibu kota pengganti Jakarta. Itu statement kepada APPSI bahwa saya kira kita harus memikirkan kembali secara serius untuk pemindahan ibu kota kita ini. Ya, kemudian, Pak Yayat, kalau kita lihat sebenarnya apa harus sekarang atau bisa ditoleransikan waktunya begitu, Pak? Ini biasalah, kalau orang habis jalan-jalan biasanya inspirasi itu muncul. Apa ini sekedar euforia begitu ya tadi jalan-jalan sehingga banyak. Iya, memang begini, kita perlu juga belajar keluar untuk melihat. Tapi kan setiap sesuatu yang sudah dilihat, kita mencoba untuk apakah yang kita lihat kita bisa adopsi dan bisa kita adaptasikan, karena setiap situasi dan kondisi berbeda. Di Kazakhstan itu berbeda, di Malaysia itu berbeda, misalnya di Pakistan atau India yang juga pernah pindah juga berbeda, maupun di Australia juga berbeda. Nah, sekarang kan kita belajar apa makna kalau memindahkan ibu kota. Realitas yang terjadi sekarang kan kita lari dari masalah. Ya kan, begitu Jakarta dihantam dengan berbagai problematika persoalan perkotaannya, orang mengatakan solusi yang paling cepat adalah pindah. Pertanyaannya, apakah pindah menjawab masalah? Orang mengatakan pindahkan ibu kota, ya, artinya bisa mendapatkan sebuah ibu kota baru. Tapi persoalan di Jakarta itu kan persoalannya tidak terselesaikan. Yang harus kita dorong sebetulnya adalah sebelum kita pindah, bagaimana kita tingkat kelayakan. Jadi dalam hal ini sebetulnya daripada nanti berwacananya banyak, tegaskan saja oleh Presiden, membentuk tim secara khusus, mungkin sudah ditindaklanjuti. Nah, tim itulah nanti akan memutuskan
pindah alasan apa, tidak pindah alasannya apa. Nah ini Pak Masud, apakah sudah ada langkah konkret? Karena wacana ini bergulir dari tahun ke tahun sejak dulu begitu, realisasi tidak ada begitu Pak. Ini apakah sudah ada tim kecil yang dibentuk? Ya, pada zaman Pak Harto saja ketika pemerintahan eksekutif dan juga legislatif dan juga yudikatif dalam tanda petik di dalam pengaruh langsung beliau itu saja belum jadi. Betul. Ya. Dan pada saat itu Jakarta belum semerawut sekarang ini. Nah, kemudian apakah tim kecil, tim besar segala macam itu, saya kira saya secara pribadi mengusulkan agar kita duduk bersama. Karena ini masalah besar, masalah kenegaraan, masalah yang berimplikasi kepada anggaran triliunan rupiah, masalah yang membutuhkan kajian secara formal, tidak saja hal yang informal. Misalnya saya beri contoh, di Jakarta kita ini punya kantor di mana tidak hanya istana presiden tapi istana wakil presiden, kantor kedutaan besar negara-negara sahabat lebih dari 80, kantor 64 kementerian, kantor dari 90 lembaga setingkat kementerian dan juga komisi-komisi negara segala macam. Belum pusat-pusat bisnis internasional, kemudian yang di bawah PBB itu juga berkantor di sini. Iya. Nah, sekarang itu tidak bisa kita mulai kalau misalnya kawan-kawan DPR tidak mendorong bahwa harus duduk mereka itu dalam satu suara. Kalau kantor presiden lebih gampang karena kendali ada pada satu orang sebagai kepala pemerintahan. Ya, Pak Yayat, kalau kita lihat sebenarnya konsep seperti apa ini yang bisa kita realisasikan terkait dari pemindahan ibu kota? Pertama begini, ini kan visi. Kalau saya bandingkan dengan Mahathir, dia tahu 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, visi Malaysia adalah sebagai negara yang maju, yang mandiri. Pertanyaan sederhana kembali ke kita, visi 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, Indonesia sebagai apa? Jadi membangun visi dan membangun karakter bangsa. Nah, ini bisa direpresentasikan oleh sebuah ibu kota gitu. Artinya ibu kota dibangun itu merepresentasikan masa depan. Nah, pertanyaan kita kan kadang-kadang dari waktu ke waktu yang kita pelajari sekarang masalah dan masalah. Betul. Nah, jadi sekarang visi ke depan itu adalah keberanian untuk membangun sebuah solusi atas problematika yang dihadapi sekarang. Nah, yang menjadi pertanyaan paling sederhana adalah tempatnya di mana, Pak? Nah, selain di situ dilihat, bagaimana? Makanya kajian itu penting sebagai dasar kerangka filosofinya untuk menentukan tindakan. Jadi kan visi, misi, programnya apa? Kalau sudah ada keputusan secara politis dikatakan oleh Pak Masud tadi, tinggal membangunnya saja. Nah, Pak Masud, kalau kita lihat Pak Yayat mengemukakan bahwa ada konsep-konsep yang harus dibuat begitu ya, grand design. Apakah sudah ada ini Pak Masud? Sampai sekarang setahu saya belum. Jadi Tapi masih dari Presiden kajian. sendiri sedikit memberikan ide-ide begitu, diskusi-diskusi kecil? Kantor staf khusus Presiden yang di mana kami di situ juga pernah mengundang para pakar termasuk Pak Yayat, ada kawan-kawan dari UI dan di berbagai macam ahli itu sudah ada. Tetapi sekali lagi, jadi kita ini dalam pemerintahan itu doing just by the law. Harus ada basisnya. Karena kalau kajian itu sangat bagus, kemudian update, tapi kalau tidak segera digunakan, mereka akan sebetulnya menjadi pemain tari yang tidak ada panggungnya. Ini yang kasihan. Nah ini dia payung hukumnya seperti apa kita akan bahas di segmen berikutnya Pak Yayat dan Pak Masud. Kita kembali sesaat lagi pemirsa. Ya, kita masih membahas mengenai wacana untuk memindahkan ibu kota Republik Indonesia. Ya, ini kalau kita lihat tadi kita dari segmen sebelumnya Pak Masud, payung hukum seperti apa? Perlu keputusan bersama dari Dewan Legislatif dan juga Eksekutif begitu untuk merumuskan undang-undang yang jelas. Ya, konkretnya kita punya bayangan 3 tahap. Tahap pertama kaji ulang Undang-Undang Ibu Kota Negara kita. Undang-Undang nomor 29 2007 tentang Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Itu ditentukan oleh undang-undang itu bahwa itu ada di Jakarta. Nah, sekarang undang-undang itu tidak banyak membicarakan mengenai ibu kotanya, yang banyak membicarakan mengenai DKI Jakartanya sebagai provinsi. Jadi undang-undang itu
tidak berdiri sendiri Undang-Undang 29 Nah itu. ini kalau kita menunggu dan menunggu nih Pak Yayat, ini perlu waktu lama dan Pak Yayat pernah ada statement bahwa 2014 itu Jakarta akan lumpuh total akibat kemacetan. Begini, bagaimana Pak? kan biasa orang mengatakan semakin ditunda semakin banyak masalah, ya kan? Kita ibarat air itu kalau dibendung bendungan itu pasti punya kemampuan yang terbatas, dia harus disalurkan. Nah, sekarang kan keberanian untuk membuka saluran ini itu kan perlu ada kepemimpinan yang kuat. Bung Karno berani mencetuskan karena ada karakter kepemimpinan yang kuat. Mahathir punya karakter, jadi mengawal visi itu. Nah, sekarang kalau misalnya presiden nanti berganti dan berganti, yang kita perkuat adalah karakter di tingkat koridor hukum itu tadi. Artinya inisiatif dari Presiden SBY ini cukup atau harus dengan realisasi begitu? Sebetulnya Pak SBY dulu kan sudah pernah mengatakan Greater Jakarta 2-3 tahun yang lalu. Bahkan sekarang sebetulnya dalam konteks Jabodetabek, sebetulnya Jakarta itu bisa bersinergi dengan wilayah sekitarnya. Jadi sebetulnya tinggal bagaimana persoalan kita untuk membangun sebuah ibu kota dengan fungsi khusus, artinya fungsi pemerintahan saja. Sebetulnya kalau kasus dengan Putrajaya, Canberra atau kota-kota hanya memindahkan salah satu fungsi yang selama ini ada di Jakarta, yaitu fungsi pemerintahan. Pemerintahan itu perkantorannya dipindahkan sehingga fungsi Jakarta lainnya tetap ada di Jakarta. Nah kalau kita lihat dari visibility-nya, kota mana ya kira-kira Pak Yayat yang layak begitu? Itu tadi saya sempat bersetuju sama Maksud ya. Tadi Pak Masud juga ada menyebutkan Palangkaraya begitu ya? Saya kira ini kan ada unsur politik, unsur sosial, unsur teknokratis pemerintahan. Jadi kalau kita sebut Palangkaraya, dia pasti menjadi salah satu alternatif terbaik karena punya basis sejarah. Yang kedua, yang saya tahu hanya Palangkaraya yang sudah bersidang antara eksekutif, legislatif, DPRD provinsi, Kalimantan Tengah sama gubernurnya sudah bahkan mengajukan kepada Presiden dan DPR agar ditetapkan sebagai, nah lagi-lagi masalah lagi yang timbul, saya bilang Pak. hulunya itu Undang-Undang 29 2007 kaji itu 3 bulan selesai. Kemudian setelah itu paralel kawan-kawan yang dari perguruan tinggi, pakar-pakar membuat desain itu desain penganggaran, desain landscape, desain apa yang minimal, apa yang makro dan sebagainya yang perlu disediakan lebih dulu. Nah, dengan undang-undang itu maka DPR memiliki pengertian, oleh karena itu di dalam rencana pembangunan jangka panjang nanti harus ada misalnya 10-15 triliun 1 tahun dianggarkan untuk ibu kota. Nah kalau kita lihat sebenarnya ini kan tahun 2014 adalah tahun politik. Apakah kira-kira ini Pak Yayat dan Pak Masud DPR tertarik nggak sih membahas masalah ini? Problem. Jadi Presiden kemarin tanggal 7 menyampaikan kalau saya tidak khilaf itu ada konteks politiknya, ada konteks kajian sosialnya, ada kajian ekonomi. Ekonomi saja tidak cukup. Karena apa? Kita menyangkut bagaimana memindahkan birokrasi. Katakanlah gedungnya. Betul. Nah ini terkait dari grand design nih Pak Yayat. Bagaimana Pak? Begini, membangun kota bukan membangun fisik, tetapi membangun kehidupan. Betul. Membangun termasuk kultur, memindahkan orang selain dari infrastruktur ya. Kita belajar pada kasus pernah terjadi sebuah perusahaan BUMN nasional bangkrut, kemudian dipindahkan keluar. Jadi sebagian karyawan mengatakan kalau saya keluar dari Jakarta, mendingan saya keluar dari tempat pekerjaan. Nah sekarang kalau ibu kota dipindah, Jakarta ke Palangkaraya begitu ya. Ini kan persoalan besar. Jadi ini proses transisi. Jadi transisi sebuah periodisasi waktu itu memang memerlukan kesiapan yang sangat matang. Saya setuju bahwa ada aspek fisik. Yang pertama memang aspek fisik lebih dulu lah sebagai sebuah pertimbangan. Kemudian nanti aspek-aspek lainnya mulai digerakkan ke arah sana. Nah Pak Yayat, kira-kira Palangkaraya itu cukup cocok begitu? Ataukah mungkin hanya di Pulau Jawa saja yang terdekat? Seperti pada tahun 46 Indonesia pernah memindahkan ibu kota ke Yogyakarta. Ya, kalau pertama begini, dari sisi komposisi, dari aspek kebencanaan lah. Bisa dikatakan Pulau Kalimantan adalah pulau yang paling aman dari gempa bumi. Tidak ada gunung berapi dan sebagainya. Kedua dari sisi komposisi demografi. Itu memang masih penduduknya masih jarang. Betul. Aspek lahannya masih sangat terbentang luas. Ada kendala-kendala itu persoalan lain. Nah itu penduduk jarang ya, berarti harus bisa bermigrasi karyawan dan juga pegawai ke Palangkaraya. Kedua yang menarik juga harus adalah bagaimana membuat daya tarik Palangkaraya itu setarik Jakarta dalam arti
kelengkapan fasilitas untuk mendukung kehidupan mereka di sana. Kita belajar dari Putrajaya. Betul. Putrajaya dipindahkan, jaraknya tidak terlalu jauh dari Kuala Lumpur. Iya. Hasil kunjungan yang kami lakukan ke sana sudah melihat ternyata lebih 50% orang yang tinggal di situ tetap kembali ke Kuala Lumpur. Artinya, karena ada aksesibilitas yang begitu mudah. Itu yang dikatakan artinya oleh juga ada Presiden. konsep ekonominya yang mesti ekonomi, bisa sosial dan politik. Ya. Jadi tadi kalau tahap saya paling hulu itu Undang-Undang 29/2007, konsep yang kedua grand design. Saya kira ini multi stakeholder ya. Dari grand design itu saya kira harus ada pansus. Kalau di tingkat kepresidenan, saya kira tiga Menko itu, Menko Kesra, Menko Equin, dan Menko Polhukam, beliau bisa perintahkan untuk membuat kajian yang menyeluruh di tiga aspek itu. Baik, Pak. Ya. Nah ini Pak Masud, saya sekali sebentar kita harus jeda dulu. Pak Yayat, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Berita satu dengan dialognya akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, sampailah kita di penghujung segmen, yaitu memindahkan ibu kota negara ataukah membangun kota Jakarta yang semrawut ini kita bisa perbaiki begitu ya Pak Yayat. Nah kalau kita lihat sebenarnya biaya yang kita bisa pakai untuk biaya operasional yang dianggarkan untuk memindahkan ibu kota seperti apa sih Pak? Nah, ini begini, membangun visi itu memang konsekuensinya pasti ada aspek pembiayaan. Orang pasti akan memperdebatkan apa nilai manfaat dari investasi yang kita keluarkan untuk sebuah ibu kota. Karena kita persoalan paling mendasar sekarang dilema kemampuan kita untuk membiayai dibandingkan dengan kesejahteraan rakyat yang memang sampai sekarang belum katakanlah sejahtera. Jadi orang pasti akan memperdebatkan di situ. Tapi untuk membangun sebuah visi memang memerlukan pengorbanan lah. Artinya sebuah ibu kota baru ini adalah memerlukan investasi jangka panjang. Nah kalau kita bandingkan dengan biaya memindahkan ibu kota dengan ini akibat ekses ini dari kemacetan ini. Betul, dari gimana, sisi Pak, begini, dari sisi kemacetan jelas. Apa lebih besar sudah membangun? Sekian triliun kerugian yang dibayarkan akibat kemacetan. Banjir udah sekian triliun juga yang sudah habis. Jadi orang selalu mengkomparasi antara nilai kerugian karena kesalahan kita mengelola ibu kota yang sekarang bila diinvestasikan di tempat yang baru. Tapi lebih visible mana Pak? Nah sebetulnya bagi kita ya, kita kalau saya mengatakan kalau hanya pada satu fungsi, artinya pada fungsi pemerintahan saja, mungkin dengan ibu kota baru yang melayani administrasi dia akan lebih efisien. Lebih efisien ya. Tetapi dalam rangka pembelajaran untuk membenahi sistem manajemen kota, pembenahan juga menjadi sebuah hal yang menarik untuk kita lakukan. Nah, sekarang tergantung keberanian. Setiap itu pilihan. Memperbaiki ibu kota dengan segala itu ada konsekuensi pembiayaan dan kerugiannya, dan memindah pun akan ada konsekuensi pada pilihan investasinya. Dua-dua yang menarik, tinggal keberanian saja. Pak Masud, ini bagaimana dengan proses-proses pembiayaan juga ada juga grand design yang memang harus diejawantahkan begitu karena terkait Jakarta sudah semakin semrawut. Setiap rupiah pengeluaran di negara dari APBN itu harus ada legal basisnya juga. Nah, saya setuju, dalam posisi sangat setuju, sesegera mungkin inilah dipindahkan. Oleh karena itu, interdept ini Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian macam-macam perdagangan itu kan juga harus semuanya well informed. Nah, bagaimana Pak agar well informed semua ini stakeholder negara ini bisa berkolaborasi untuk membangun negara atau bahkan bisa ada satu solusi? Nah, untuk mencapai Makanya, itu tadi duduk bersama yang saya sebut sebagai dari diskusi-diskusi internal di staf khusus presiden, kita duduk bersama apa yang kita sebut sebagai kita amandemen lah dua-dua itu. MPR, DPR, RI, kemudian kepresidenan, kemudian seluruh kementerian yang terkait duduk bersama. Oke, kita putuskan. Ya, saya kira dalam 5 tahun ini. Nah, apakah di akhir pemerintahan SBY langkah-langkah seperti ini bisa terwujud begitu? Ada anekdot yang berkembang di masyarakat yang sedikitnya mungkin koreksi buat kita. Ya. Rapat koordinasi untuk menurunkan kedelai aja nggak bisa turun, apalagi memindahkan sebuah ibu kota. Jadi ada persoalan kecil. Betul. Jadi begini, visi ke depan bagi Pak SBY yang sekarang komitmen memindahkan ibu kota itu memang memerlukan visi yang lebih fokus dan memang memerlukan keseriusan. Artinya
Yang harus belajar bukan hanya presiden untuk sebuah skenario strategi kebijakan membangun, tetapi kita juga harus sama-sama berubah. Dalam pengertian lain, memindahkan ibu kota juga memindahkan dan merubah karakter kita. Ya baik Pak, ini jangan sampai niatnya menjadikan emerging country, tapi menjadi emergency country. Jadi kalau ada kejadian kita baru tanggap darurat atas kejadian itu. Terima kasih Pak Masud dan juga Pak Yayat telah hadir di Studio Berita 1. Kami akan kembali dengan rangkaian informasi lanjutan sesaat lagi.